Shalom, Jemaat GBS Yerusalem Baru dan putra-putri Kerajaan Surga yang disayang oleh Tuhan dan yang saya kasihi. Seri pesan pengembalaan ke-33 kali ini berjudul Diburu Sang Waktu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, oleh hikmat dari Roh Kudus, Raja Salomo menulis dalam kitab Pengkhotbah yang luar biasa, bahwa sesungguhnya tanpa kita sadari, kita ini sedang diburu oleh sang waktu. Mari selengkapnya kita akan renungkan isi dari Pengkhotbah pasal 3 ayat 1 dan 2, lalu dilanjutkan ayat 11 sampai 13. Pengkhotbah pasal 3 ayat 1 dan 2 dilanjutkan ayat 11 sampai 13. Untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal. Ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam. Turun ke ayat 11 sampai 13. Ia, Tuhan, membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Aku tahu bahwa untuk mereka tak ada yang lebih baik daripada bersuka-suka dan menikmati kesenangan dalam hidup mereka. Dan bahwa setiap orang dapat makan, minum, dan menikmati kesenangan dalam segala jerih payahnya, itu juga adalah pemberian Allah. Saudara, diburu oleh sang waktu. Pertama-tama dari ayat-ayat ini, kita bisa melihat satu poin penting bahwa waktu telah mengkotak hidup kita. Mungkin sebagian saudara-saudara tidak memahami atau mungkin bahkan tidak setuju. Kok bisa disebutkan bahwa waktu itu sudah mengkotak hidup kita? Waktu seolah-olah merupakan sebuah tirani, kekuasaan yang absolut yang sudah membuat kotak dalam hidup kita dan kita tidak bisa mengelak, saudara. Bagaimana tidak? Karena pengkhotbah ini sudah menulis bahwa dikatakan di sana untuk segala sesuatu itu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit itu ada waktunya. Berarti setiap daripada kita sudah dikotak oleh yang namanya waktu. Yang kedua, kita akan belajar bahwa disebutkan untuk poin yang kedua ini bahwa memburu waktu, bahkan memburu sesuatu di dunia ini, itu sia-sia dan ambisi yang tidak ada gunanya, saudara. Wah, Pak Andreas, kalau memburu waktu dan sesuatu itu adalah ambisi dan sebuah kesia-siaan, berarti kita tidak bisa punya pemikiran untuk berkembang dan maju. Artinya kita sudah pasrah apa adanya, pasif. Oh tidak, saudara. Yang Alkitab ajarkan supaya kita tidak melakukan itu adalah merupakan sebuah ambisi di mana saudara menghabiskan seluruh energi dan waktu yang berharga hanya untuk memburu sesuatu yang pada akhirnya kita tinggalkan. Salomo dalam kitab yang sama, kitab Pengkhotbah pasal 2 ayat 11 dan 15 berkata begini. Ketika aku meneliti segala pekerjaan yang telah dilakukan tanganku dan segala usaha yang telah kulakukan untuk itu dengan jerih payah, lihatlah,
segala sesuatu adalah kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Memang tak ada keuntungan di bawah matahari. Orang sekaliber Salomo, saudara, yang sudah berkarya dan membuat segala sesuatu itu begitu luar biasa. Tingkat pencapaian yang belum pernah ditandingi oleh manusia yang lain di muka bumi ini. Pada akhirnya segala sesuatu itu adalah kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Tidak dapat apa-apa, saudara. Padahal dia sudah memperoleh dan mencapai apa-apa. Ayat 15. Maka aku berkata dalam hati, nasib yang menimpa orang bodoh juga akan menimpa aku. Orang bodoh dan dia yang punya hikmat yang luar biasa. Dikatakan nasib yang menimpa kami ini sama. Untuk apa aku ini dulu begitu berhikmat? Sebuah pertanyaan dan perenungan yang dalam. Lalu aku berkata dalam hati bahwa ini pun sia-sia. Lalu bagaimana Pak Andreas? Kalau kita sebetulnya tidak perlu memburu waktu dan memburu sesuatu yang sampai harus kita habiskan energi ini dan segala sumber daya yang kita miliki untuk mencapai itu semua. Karena yang benar, sesuai dengan kitab Pengkhotbah yang tadi kita baca, hal-hal yang indah itu justru ada di belakang kita. Itu poin yang ketiga. Bahwa hal-hal yang indah yang sebetulnya saudara ingin berburu hal yang indah itu, saudara. Dan yang sudah dicapai oleh Salomo lalu dia berkata ini sia-sia. Sebetulnya hal-hal yang indah itu justru sedang ada di belakang kita. Dan kita diburu oleh sang waktu untuk memperoleh hal yang indah itu. Ayat yang sangat saya favoritkan dalam hidup saya. Sebuah keyakinan dan iman bahwa Ia Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Artinya kehidupan kami ini, saudara, sedang diburu oleh waktu yang ada di belakang kita. Yang belum kita capai itu, saudara, adalah pada prinsipnya segala sesuatu yang indah. Yang sedang dibuat oleh Tuhan. Asalkan kita memperkenankan hati Tuhan, saudara jangan khawatir. Bahwa hidup kita ini sedang diburu oleh waktu. Waktu yang membawa keindahan itu sedang mengejar hidupmu, saudara. Saya ingin berkata begini dalam situasi pandemi ini. Kalau saudara-saudara mulai putus asa, mulai lemah semangatmu, saudara. Dan saudara-saudara mulai berpikiran negatif tentang Tuhan. Mari kita bertobat. Bahwa segala sesuatu yang indah sedang Tuhan kerjakan. Dan itu sedang memburu kita, mengejar kita. Karena itu Rasul Paulus dalam surat Filipi pasal 4 ayat yang ke-8 berkata begini. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Saudara-saudara, pikirkan itu bahwa semua yang baik, semua yang manis, semua yang mulia, yang benar, yang sedap didengar, itu sedang mengejar kehidupanmu, saudara. Dan itulah yang sedang Tuhan kerjakan bagi kita. Dan itulah yang harus kita pikirkan. Sedangkan hal-hal yang kontras dengan Filipi 4 ayat 8. Semua yang benar, kontrasnya adalah semua yang jahat. Semua yang mulia, kontrasnya adalah semua yang cemar, yang muncul dari hawa nafsu kedagingan.
Semua yang adil adalah semua yang mendatangkan keburukan, yang tidak ada keadilan di situ. Semua yang suci, semua yang berdosa, kontrasnya. Semua yang manis, semua yang pahit, itu adalah yang kontras. Dan semua yang tidak baik untuk didengar dan bukan kebajikan, dan yang tidak patut untuk dipuji, jangan pikirkan itu, saudara. Jangan sampai menghantui hidup kita, bahkan merebut hidup kita untuk jauh dari Tuhan. Jangan, saudara. Melalui seri pesan pengembalaan ini, saya ingin mengajak saudara-saudara memenuhi apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Dan di dalam doa-doa penutup dan doa-doa berkat, Bapak Gembala kita selalu menyitir ayat ini sebelum kita pulang ke rumah kita masing-masing dulu pada waktu ibadah di gereja. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya ingin menyampaikan teori jeruk nipis. Dan saya ada sedikit percobaan. Mari kita bermain imajinasi. Bayangkan ada sebuah jeruk nipis berwarna hijau, agak kekuning-kuningan. Ya, bayangkan ada buah jeruk nipis yang berwarna hijau dan agak kekuning-kuningan, saudara. Lalu jeruk tersebut saudara potong menjadi dua. Kemudian pegang salah satunya dan peras. Sampai tetesan air jeruk nipis itu mengucur. Apa yang ada dan sekarang Anda rasakan? Asam, bukan? Setiap tetesannya membuat Anda menelan ludah. Kalau imajinasi Anda kuat, sekarang Anda sedang menelan air liur, saking asamnya. Betul, saudara? Padahal jeruknya tidak ada. Tapi rasa asamnya terasa hingga Anda harus menelan ludah. Jika Anda merasakan kejadian serupa, itulah yang tadi saya sebut teori jeruk nipis. Bahwa tubuh dan hidup saudara dirancang untuk merespon apa yang Anda pikirkan dan apa yang Anda bayangkan. Jadi mari di tengah-tengah situasi yang sulit karena pandemi ini, kita berpikir seperti yang Rasul Paulus ajak. Dan Raja Salomo berkata, Tuhan membuat segala sesuatu itu indah pada waktunya. Itulah yang harus kita pikir. Itulah yang harus kita bayangkan bahwa itu sedang mengejar hidup kita di belakang kita. Dan suatu saat, apa yang indah itu sampai dan merengkuh kehidupan kita. Dan disitulah kemenangan terjadi. Amin. Tuhan memberkati saudara. Kita akan menyanyikan pujian Tuhan selalu menolongku. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Pastikan Tuhan selalu menolong saudara. Memperhatikan hidupmu. Dan tangannya siap menolong kita. Haleluya. Musim akan selalu berganti. Kasih Tuhan tetap abadi. Tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Ku yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh,
tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia menyenangkanku dan meliharaku seumur hidupku. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Inilah keyakinan kami, Engkau selalu menolong kami, bahkan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Dan yang indah itu, yang manis, yang sedap didengar, yang baik, mulia, dan patut dipuji itu, yang adalah kebajikan sedang mengejar, memburu hidup kami, bersama waktu yang suatu saat pasti akan kami peroleh kemenangan itu. Dan kami akan melihat betapa baiknya Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Berkat dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Berkat Tuhan Yesus, kasih karunia-Nya itu memberkati kami dari sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, mari yang percaya kita katakan, amin. Tuhan memberkati saudara, sampai bertemu kembali di seri pesan penggembalaan yang akan datang. Haleluya.